Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spasial yang baik dimanapun berada, saya doakan sahabat semua selalu sehat dan bahagia. Pada video ini, saya berbagi tutorial, analisis, buffer, dan contoh penggunaannya. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video lainnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Analisis buffer merupakan salah satu operasi dari proximity analysis atau analisis kedekatan dengan faktor jarak menjadi penentu dalam melakukan operasi ini. Buffer merupakan konsepsi atau fasilitas yang memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antar suatu objek dengan area di sekitarnya. Secara struktur, buffer merupakan bentuk zona yang mengarah keluar dari sebuah objek pemetaan, apakah itu sebuah titik, garis, atau poligon. Buffer membentuk suatu area yang melingkupi atau melindungi suatu objek spasial dalam peta disebut dengan buffered object dengan jarak tertentu. Zona-zona yang terbentuk secara grafis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedekatan-kedekatan spasial suatu objek peta terhadap objek-objek yang berada di sekitarnya. Hubungan antara suatu objek dengan area lainnya dibentuk linier berdasarkan faktor jarak. Hubungan yang kuat pada area paling dekat dari objek dan hubungan akan melemah seiring pertambahan jarak dari objek. Contoh penggunaan buffer titik seperti dalam mengidentifikasi toko modern seperti Alfamart yang berada pada jarak kurang dari 350 meter dari pasar tradisional. Analisis ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan yaitu memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat. Ketentuan jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat minimal radius 350 meter. Berikut dipraktekkan cara melakukan buffer sejauh 350 meter dari pasar tradisional. Titik-titik merah adalah pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Pasar ini akan dilakukan buffer sejauh 350 meter. Caranya pada menu geoprocessing, pilih buffer, input fitur, inputkan pasar, output fitur class, bisa disimpan dengan nama buffer pasar 350 meter. Pada bagian distance, decimal degree diganti dengan meter, linear unit ditulis 350, kemudian dipilih OK. Buffer pasar 350 ini bisa kita lakukan offline. Selanjutnya, aktifkan layar titik Alfamart untuk mengidentifikasi Alfamart yang berada pada radius 350 meter dari pasar tradisional. Select seluruh pasar yang berada pada radius 350 meter. Diperoleh informasi ada 5 Alfamart yang berada pada radius 350 meter dari pasar tradisional, 2 diantaranya berada di Kecamatan 50 dan 3 lainnya di Kecamatan Pekanbaru Kota. Contoh penggunaan buffer garis, pembuatan zona aman jalur kereta api untuk pendirian bangunan, yaitu berjarak minimal 6 meter dari sisi kiri dan kanan rel. Jarak ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pada pasal 42 ayat 1 dijelaskan, batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 meter.
Berikut dipraktekkan pembuatan buffer dengan jarak 6 meter dari kiri dan kanan rel kereta api. Pada data view terdapat data rel kereta api pada wilayah administrasi Kota Padang. Cara melakukan buffer pada jarak 6 meter dari sisi kiri dan kanan rel kereta api adalah pada menu Geoprocessing, pilih buffer, input fitur, inputkan data rel kereta api, output fitur kelas, lokasi penyimpanan, bisa kita simpan dengan nama buffer KA 6 meter. Distance, pilih meter, linear unit 6. Pilih OK. Kita bisa outline buffer yang sudah terbentuk. Selanjutnya, hasil buffer yang sudah terbentuk dapat ditampalkan dengan Baseweb ArcGIS Online untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan yang berada pada jarak kurang dari 6 meter dari sisi kiri dan kanan rel. Contoh penggunaan buffer poligon, salah satunya adalah dalam penentuan kawasan lindung sepadan danau dengan ketentuan paling sedikit berjarak 50 meter dari pinggir danau. Jarak ini berdasarkan ketentuan pada Permen PUPR nomor 28/BRT/M/2015 tentang penetapan garis padan sungai dan garis padan danau. Dalam pasal 12 disebutkan, garis padan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batas badan danau. Berikut dipraktekkan cara melakukan buffer pada jarak 50 meter dari pinggir danau. Pada data view ditampilkan poligon Danau Singkara di Provinsi Sumatera Barat. Poligon danau ini selanjutnya di-buffer sejauh 50 meter dari pinggir danau untuk penentuan kawasan lindung sepadan danau dengan langkah-langkah pada menu Geoprocessing, pilih buffer, input fitur, masukkan poligon Danau Singkara, output fitur kelas, bisa disimpan dengan buffer danau 50N. Distance linear unit tulis 50 meter. Kemudian pada site type pilih offset only. Perbedaannya jika kita pilih full, maka suatu poligon itu buffer akan dibentuk ke dalam dan akan dibentuk keluar. Artinya dari pinggir danau akan terbentuk buffer ke arah luar dari danau dan juga terbentuk buffer ke arah dalam dari danau. Nah, dalam kasus ini buffer yang akan dibuat adalah buffer dari pinggir danau ke arah luar, bukan ke arah dalam dari danau itu sendiri. Artinya bukan ke wilayah perairannya atau bukan ke badan danau. Maka di sini dipilih offset only.
Selanjutnya dipilih OK. Bisa dilakukan outline. Garis merah itu merupakan buffer sejauh 50 meter dari pinggir danau yang menjadi kawasan lindung danau. Dengan analisis buffer ini dapat diketahui pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu bangunan-bangunan yang berada pada jarak kurang dari 50 meter dari pinggir danau. Analisis multiple ring buffer. Analisis ini digunakan untuk membuat banyak buffer yang tidak saling tumpang tindih pada jarak tertentu di sekitar fitur masukan. Fitur masukan dapat berupa data titik, data garis, maupun data poligon. Multiple ring buffer umum digunakan dalam pembuatan klasifikasi atau kategori jarak untuk kebutuhan analisis lebih lanjut. Contoh dari pemanfaatan multiple ring buffer poligon adalah dalam pembuatan peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Sumatera Barat dapat dibedakan menjadi 3 sebaran wilayah. Yang pertama, pada radius 3 km dari puncak, digambarkan dengan simbol berwarna merah, selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Radius 5 km dari puncak disimbolkan dengan warna kuning, berpotensi terhadap hujan abu lebat dan lontaran batu pijar. Radius 7 km dari puncak disimbolkan dengan warna hijau, berpotensi terhadap hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar. Berikut dipraktekkan cara melakukan buffer pada jarak 3 km, 5 km, dan 7 km dari puncak Gunung Api Merapi menggunakan multiple ring buffer. Pada data view ditampilkan poligon Gunung Api Merapi di Sumatera Barat. Puncak gunung api ini akan dibuffer sejauh 3 km, 5 km, dan 7 km dengan multiple ring buffer. Langkah analisisnya, pada Art Toolbox, pilih Analysis Tools, pilih Proximity, pilih Multiple Ring Buffer. Input fitur, masukkan puncak gunung api. Output fitur class bisa disimpan dengan nama buffer gunung api. Distance 3 km, 5 km, 7 km. Buffer unitnya ditentukan kilometer, kemudian dicentang outside polygon only. Selanjutnya bisa dilakukan simbologi. Jarak. Bisa dilakukan simbologi berdasarkan keterangan jarak. Display transparannya 50. Hasil multiple ring buffer ketika ditampalkan dengan ArcGIS Online, kita bisa mengetahui wilayah-wilayah apa saja
yang berada pada radius bahaya. Hasil buffer ini dapat digunakan untuk banyak analisis lebih lanjut seperti penentuan jalur evakuasi ketika terjadi erupsi, bisa juga sebagai dasar untuk analisis memperkirakan tingkat kerugian saat terjadi erupsi pada zona-zona bahaya dengan memperhitungkan jenis penggunaan lahan seperti permukiman, infrastruktur jalan, lahan pertanian, dan sebagainya. Contoh multiple ring buffer data titik. Dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Wahyu Satyanugraha dan kawan-kawan dengan judul Penentuan Lokasi Potensial untuk Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Boyolali, digunakan 5 variabel, yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, jarak dari infrastruktur dan pusat perdagangan, jarak dari jalan utama, dan jarak dari sungai. Untuk mendapatkan data jarak dari pusat perniagaan atau pasar, maka perlu dilakukan analisis buffer dari titik-titik lokasi pasar. Kemudian hasil buffer dari lokasi pasar dikelaskan menjadi 4. Jarak 0 sampai 1000 meter sangat sesuai untuk lokasi industri dengan skor 3 untuk lokasi potensial industri. Jarak 1001 sampai 3000 sesuai untuk lokasi industri dengan skor bobot 2 untuk penentuan lokasi potensial lokasi industri. Jarak 3001 sampai 5000 kurang sesuai untuk lokasi industri dengan bobot 1 untuk penentuan lokasi potensial industri. Jarak lebih dari 5000 meter tidak sesuai untuk lokasi industri dengan bobot 0. Berikut dipraktekkan pembuatan buffer jarak 0 sampai 1000 meter, 1001 sampai 3000 meter, 3001 sampai 5000 meter, dan lebih dari 5000 meter dari lokasi pasar menggunakan multiple ring buffer. Pada data view ditampilkan titik lokasi pasar di Kota Pekanbaru. Langkah melakukan analisis multiple ring buffer. Pada Art Toolbox, pilih Analysis Tool, pilih Proximity, pilih Multiple Ring Buffer, Input Fitur, pilih Pasar PKU, Output Fitur Class, bisa disimpan dengan nama Multiple Pasar PKU. Distance jarak 0 sampai 1000 meter. 1001 sampai 3000 meter, 3001 sampai 5000 meter. Besar dari 5000 meter tidak perlu dibuat karena pada jarak tersebut tidak sesuai untuk lokasi industri. Buffer unit ganti dengan pilihan meter, pilih OK. Selanjutnya dapat dilakukan pengisian tabel atribut sesuai dengan interval jarak. Pertama, jarak 0 sampai 1000 meter. Kedua, jarak 1001 sampai 3000 meter. Ketiga, jarak 3001 sampai 5000 meter. Selanjutnya bisa ditambahkan tabel berupa kesesuaian. Jarak 0 sampai 1000 meter dari pasar sangat sesuai.
Jarak 1001 sampai 3000 meter dari pasar sesuai. Jarak 3001 sampai 5000 meter dari pasar kurang sesuai. Selanjutnya bisa ditambahkan kolom bobot. Sangat sesuai untuk lokasi industri, bobotnya 3. Kurang sesuai untuk lokasi industri, bobotnya 2. Kurang sesuai untuk lokasi industri, bobotnya 1. Bisa dilakukan simbologi. Hasil multiple ring buffer ini didapatkan kesesuaian lokasi industri berdasarkan jarak dari pasar dengan 3 kelas, sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai. Untuk memotong hasil multiple ring buffer pada cakupan wilayah Kota Pekanbaru dapat digunakan bantuan klip. Cara melakukan klip ada pada saran di atas. Contoh multiple ring buffer garis. Dalam sebuah jurnal yang ditulis Siti Nur Aziza dan kawan-kawan dengan judul Analisis Pemetaan Tingkat Rawan Banjir di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang berbasis sistem informasi geografis, digunakan 6 parameter penentu tingkat rawan banjir, yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, elevasi atau ketinggian, dan terakhir jarak dari sungai. Untuk jarak dari sungai digunakan analisis buffer dengan kriteria 0 sampai 25 meter, 25 sampai 50 meter, 50 sampai 75 meter, 75 sampai 100 meter, dan lebih dari 100 meter dengan skor bobot yang berbeda-beda. Penentuan jarak ini dapat diselesaikan dengan multiple ring buffer. Berikut dipraktekkan pembuatan buffer jarak dari sungai dengan jarak 0 sampai 25 meter, 25 sampai 50 meter, 50 sampai 75 meter, 75 sampai 100 meter, dan lebih dari 100 meter menggunakan multiple ring buffer. Pada data view ditampilkan data jaringan sungai di wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Data sungai terdiri dari 2 kelas, yaitu sungai dan anak sungai. Dalam analisis banjir digunakan data sungai saja, maka dipilih data sungai untuk selanjutnya dilakukan multiple ring buffer dengan langkah pilih R2Box, multiple ring buffer, input fitur sungai, output fitur class, bisa disimpan dengan nama multiple sungai. Distance 0 sampai 25 meter, 25 sampai 50 meter, 50 sampai 75 meter, 75 sampai 100 meter. Untuk lebih dari 100 meter tidak perlu ditulis. Buffer unit meter, pilih OK. Untuk menghitung jarak lebih dari 100 meter, layar multiple sungai dan administrasi Rumbai dapat di-overlaykan dengan cara pada menu geoprocessing, pilih Union, input fitur, pilih multiple sungai, kemudian ada Rumbai, output fitur class, bisa disimpan dengan nama Union
multiple sungai. Pada layar union multiple sungai, buka tabel atribut, bisa diidentifikasi area yang berada pada wilayah rumbai dan area yang berada di luar wilayah rumbai. Yang terselect pada tabel atribut dan tampil di data view merupakan wilayah di luar dari batasan wilayah administrasi rumbai, hingga bisa dihapus. Start editing, delete. Kemudian bisa dilakukan pengisian tabel atribut. Stop editing terlebih dahulu. Hapus kolom-kolom yang tidak penting. Tambahkan kolom baru dengan nama jarak. Pilih teks. Setelah diidentifikasi, poligon ini adalah jarak 0 sampai 25 meter dari sungai. Dua 25 sampai 50 meter dari sungai. Lima puluh sampai 75 meter dari sungai. Tujuh 75 sampai 100 meter dari sungai. Jarak lebih dari 100 meter dari sungai. Tambahkan kolom untuk penulisan skor bobot. Pilih double. Jarak 0 sampai 25 meter dari sungai, bobotnya 9. Jarak 25 sampai 50 meter dari sungai, bobotnya 7. Jarak 50 sampai 75 meter dari sungai, bobotnya 5. Jarak 75 sampai 100 meter dari sungai, bobotnya 3. Jarak lebih dari 100 meter dari sungai, bobotnya 1. Hasil analisis multiple ring buffer ini bisa disimpulkan.
Data buffer jarak sungai ini selanjutnya dapat digunakan bersama parameter-parameter lainnya untuk menganalisis rawan banjir. Demikian tutorial cara melakukan analisis buffer dan multiple ring buffer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.